Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita lanjutkan pada materi kita yang terakhir dari fikih ibadah ini, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Yang pertama harus kita sadari bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti mati. Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Hukum menyelenggarakan jenazah. Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh seorang atau sekelompok orang dari orang-orang muslim. Jika seandainya telah dilaksanakan, gugurlah kewajiban bagi semua muslim. Namun jika tidak ada satupun yang melakukan, semuanya ikut berdosa. Adapun kewajiban muslim terhadap jenazah ada 4. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan terakhir adalah menguburkan. Memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan yaitu ruang atau tempat yang dilengkapi dengan tirai, bangku untuk membaringkan jenazah, air sabun, kapur barus, dan handuk atau kain lain yang bisa digunakan untuk mengeringkan. Selanjutnya adalah tenaga pelaksana. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama itu memperlakukan jenazah secara halus, secara hormat, ya walaupun dia jenazah, tapi kita wajib memperlakukannya secara baik. Tidak menceritakan aib ataupun cacat fisik yang terlihat pada jenazah kepada orang lain, dimandikan oleh orang yang satu jenis kelaminnya, kecuali orang itu adalah mahramnya. Menjaga auratnya jangan sampai terbuka. Cara memandikan jenazah, adapun caranya adalah yang pertama, mula-mula tubuh atau jenazah itu ditelentangkan dan menyiramnya dengan air sedikit demi sedikit. Usahakan air yang pertama ini adalah air kapur barus atau air wangi-wangian. Tujuannya adalah untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap jika seandainya ada pada tubuh jenazah tersebut, dan juga untuk menghindari fitnah. Lalu kemudian bersihkan kotoran-kotoran ataupun yang melekat pada tubuh, ya juga ada di perut jenazah. Membersihkan jalan kotoran tersebut dari kubul dan dubur, membersihkan mulut giginya, serta lubang hidung, serta telinga. Untuk pencucian ini dapat menggunakan kain yang agak halus atau bagian dari kain kafannya, dan memandikan bagian kanan terlebih dahulu, baru kiri. Selanjutnya adalah mengkafani. Hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang pertama menyediakan kain kafan yang telah dipotong sesuai dengan ukuran jenazah. Ya, pastikan dulu ukurannya, jangan sampai nanti kain telah dipotong ternyata kainnya lebih kecil daripada atau lebih pendek daripada ukuran jenazah. Maka pastikan dahulu untuk mengukurnya. Kain kafan sebaiknya berwarna putih, sekurang-kurangnya 1 lapis yang dapat menutup seluruh tubuhnya. Dan kemudian jenazah laki-laki sebaiknya dengan 3 helai kain kafan, dan sedangkan perempuan itu dengan 5 helai kain kafan. Ya, dan kemudian gunakan kain yang sederhana, tidak perlu mahal-mahal. Ya, tidak perlu kain sutra atau kain yang mahal ya. Nah, cara mengkafani, persiapkan sedemikian rupa ya, ada baju, ada kain sampung ya, atau kain sarung, dan destar mukena. Berarti kain baju di atas, kemudian sampung di bawah, dan destarnya diataskan di kepala, di bagian kepala nanti. Kain dibentangkan di atas lantai atau tikar. Kalau biasanya kita di Sumatera Barat ini, atau secara umum, kain itu diletakkan di atas tikar pandan. Nah, lalu setelah itu pasanglah di bawahnya 5 helai tali yang diambil dari kain kafan itu. Angkatlah tubuh mayit dari tempat pemandiannya, taruh mayit di atas kain kafan, lalu pasangkan baju, sarung, serta tutup kepalanya. Tutup dengan kain pembungkus dan kemudian ikatlah dengan 5 ikatan tadi. Kepala, bagian dada, bagian pinggang, lutut, dan kemudian ujung kaki. Selanjutnya adalah mensolatkan. Tata cara salat jenazah. Salat jenazah ya,
dilaksanakan berbeda dengan cara salat-salat yang lain. Nah, tanpa ruku dan tanpa sujud. Salat jenazah pertama, jenazah itu diletakkan di arah kiblat dari orang yang mensalatinya dan disunahkan untuk memperbanyak shaf dalam jumlah yang ganjil, 3, 5, 7 dan seterusnya. Posisi jenazah, kepala di sebelah kanan, ya, dan berarti otomatis kakinya adalah sebelah kiri. Dan kemudian imam berdiri setentang kepala jika laki-laki dan setentang pinggang jika seandainya itu adalah jenazah perempuan. Takbir 4 kali, dengan takbir pertama membaca Al-Fatihah, yang kedua membaca shalawat untuk Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah atau mayit, dan yang keempat adalah membaca doa untuk orang-orang yang masih hidup atau yang ditinggalkan. Dan kemudian ditutup dengan salam. Ini adalah doa yang dibaca untuk jenazah, ya, pada takbir yang kedua. Kalau laki-laki dibaca dengan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika seandainya dia perempuan dibaca dengan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jika jenazahnya itu lebih dari 1, 2 atau 3, maka dibaca dengan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya. Terakhir menguburkan. Tata cara menguburkan jenazah. Pertama, mayit dibaringkan di liang lahat, ya, dimiringkan ke kanan dan dihadapkan ke kiblat dan tutup wajahnya dibuka. Jadi dibuka seluruh ikatan yang ada pada jenazah tersebut. Lalu kemudian dibuat bantalan berupa kepalan tanah, ya, berbentuk bola, dan diganjal di bagian belakang kepala dengan membaca doa minha khalaqnakum. Lalu kemudian pada punggung membaca doa ilaiha nu'idukum. Dan kemudian pada betis dibaca lagi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan dipasang papan penutup, ditembus dengan tanah, ya, tanah urukan, tanah galian tadi, dan terakhir dipasang batu nisan sebagai tanda bahwasanya itu adalah makam ataupun kuburan. Nah, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.